Halo semuanya, kenalin nama aku Lintang Sulistyo Nugroho. Di sini aku akan sedikit memberikan pengetahuan tentang label pangan pada suatu produk olahan makanan. Oke, jadi menurut Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 disebutkan bahwa label pangan merupakan setiap keterangan yang terdapat pada olahan pangan dapat berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, ataupun bentuk lainnya yang disertakan pada olahan pangan atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Nah, apa aja sih yang terdapat pada label pangan? Jadi, yang terdapat pada label pangan itu sekurang-kurangnya harus terdapat yang pertama, produk, nama produk, yang kedua komposisi, yang ketiga berat bersih, yang keempat nama dan alamat yang memproduksi atau yang mengimpor, yang kelima label halal bagi produk yang dipersyaratkan, yang keenam tanggal dan kode produksi, yang ketujuh tanggal kadaluarsa, yang kedelapan nomor izin edar, dan yang kesembilan asal usul bahan pangan tertentu, seperti suatu produk pangan yang mengandung babi. Nah, selain itu ada juga klaim gizi dan klaim kesehatan. Selanjutnya aku di sini bakal memberikan sedikit pengetahuan tentang label pangan ini ke dua orang keluarga di rumah. Jadi ikutin ya. Halo semuanya, kali saya bersama dengan ibu saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang terdapat, label apa saja yang terdapat pada kemasan kaleng dari produk Kongguan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Mulai dari sini, yaitu ada nama produknya, yaitu Kongguan Biskuit. Ini nama produknya. Selanjutnya ada komposisi. Ini komposisinya nggak kelihatan udah. Lalu ada yang memproduksi. Nah, yang memproduksi ini PT Nissan Biskuit Indonesia. Alamatnya ada di Ungaran, bisa dilihat. Lalu ada selanjutnya ada ini logo halal atau kode halal. Lalu di sini juga ada barcode. Nah, barcode ini barcode-nya. Barcode ini memuat informasi tentang kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan tanggal produksi. Nah, biasanya kalau konsumen itu melihat tanggal kadaluarsanya itu ada di bagian-bagian yang terdapat pada kemasan. Nah, kalau di kemasan biskuit ini terdapat pada tutupnya. Nah, di sini terdapat tanggal kadaluarsa dan kode produksinya. Ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada informasi nilai gizi atau nutrition facts. Nah, di sini tuh terdapat takaran saji dan sajian berkemasan. Nah, jumlah sajian berkemasan itu maksudnya adalah dalam satu kaleng ini terdapat 23 sajian. Nah, setiap sajian itu terdapat 30 gram. Oh, itu satu keping? Ya, bukan satu keping, tapi setiap sajiannya. Jadi, satu sajian itu beratnya 30 gram. Nah, dalam satu kaleng ini ada kurang lebih 23 sajian. Bukan keping ya? Bukan. Nah, selanjutnya itu ada energi total dan energi dari lemak. Energi totalnya 140 kilokalori dan energi dari lemak 50 kilokalori. Selanjutnya lemak total itu 5 gram, terus protein 2 gram, karbohidratnya 21 gram, yang dari gula ada 8 gram. Lalu natrium sebanyak 85 mg. Lalu ada
persen AKG atau angka kebutuhan gizi atau persen daily values. Nah, maksudnya itu angka kecukupan, angka kebutuhan, angka kebutuhan, angka kecukupan, angka kebutuhan, kecukupan le. angka kecukupan. Nah, serapa mau dipotong. Nah, selanjutnya ada angka kecukupan gizi atau daily values. Nah, kita ambil contoh pada lemak total. Lemak total di sini kan persen AKG-nya 9%. Nah, berarti dalam satu sajian itu terdapat 9% lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. 9%-nya dari 23. Bukan 9%-nya dari 23, tapi 9% yang dibutuhkan oleh tubuh. 9% lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu ada protein itu sebesar 3%, berarti 3% protein setiap sajiannya, persajian yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi setiap sajian itu mengandung lemak 9%, protein 3%, lalu ada karbohidrat 7%, dan natrium 4%, seperti itu. Selanjutnya saya bersama dengan kakak saya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa saja sih label pangan yang terdapat pada produk Go Malkis ini. Oke, langsung aja. Yang pertama ada nama produknya Go Malkis coklat. Lalu di sini ada berat bersih seberat 234 gram. Lalu ada nomor BPOM, lalu ada nama perusahaan yang memproduksi, itu PT Siantar Top Tbk dengan alamatnya di Sidoarjo. Lalu di sini ada tanggal kadaluarsanya, tanggal 10 bulan 4 tahun 2021. Lalu selanjutnya ada komposisi, lalu ada barcode. Nah, barcode ini tuh memuat informasi tentang tanggal produksi, kode produksi, dan tanggal kadaluarsa yang biasanya tuh dicantumkan langsung pada kemasan seperti yang tadi saya sebutkan, ada di sini. Selanjutnya ada nutrition fact atau informasi nilai gizi. Nah, di sini ada takaran saji seberat 40 gram, lalu jumlah sajian per kemasan itu 1. Jadi dalam satu kemasan ini itu terdapat sekali sajian. Nah, seberat 40 gram tadi. Selanjutnya ada energi total energi totalnya 190 kilokalori dan energi dari lemak 60 kilokalori. Lalu lemak total sebesar 7 gram. Lalu protein sebesar 3 gram, karbohidrat 28 gram. Di dalamnya ada gula seberat 9 gram, lalu ada natrium 150 mg. Kemudian ada kalsium dan zat besi. Nah, lalu di sini ada persen AKG atau persen angka kecukupan gizi. Nah, angka kecukupan gizi ini adalah angka kecukupan gizi itu memberikan informasi tentang kontribusi suatu produk pangan terhadap kebutuhan gizi sehari-hari. Jadi di sini dapat kita lihat lemak total dengan persen AKG-nya itu 12%. Nah, maksud dari 12% ini tuh 12% lemak itu ada di satu sajian dalam kemasan ini. Jadi 12% dari 100% kebutuhan lemak sehari-hari, seperti itu. Lalu protein itu sebesar 5%. Jadi kebutuhan protein itu sudah terisi oleh 5% dari satu sajian
dari kemasan ini, dari produk ini. Kemudian ada karbohidrat, itu persen AKG-nya 9%, lalu natrium itu 6%, kalsium 4%, dan zat besi 10%. Nah, seperti itu.